Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ruza. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk merepresentasikan hasil kerja kelompok kami. Next. Kelompok kami beranggotakan Adam dengan NIM 045, Rafif dengan NIM 011, Hafiyah dengan NIM 036, Idris dengan NIM 064, serta saya sendiri, Hanif dengan NIM 040. Next. Definisi. Knowledge representation atau biasa disingkat menjadi KR adalah sebuah bagian dari kecerdasan buatan yang berkaitan dengan bagaimana agent AI berpikir dan bagaimana cara untuk berkontribusi pada kelakuan cerdas dari agent AI. Knowledge representation berguna untuk merepresentasikan sebuah informasi tentang dunia nyata, sehingga komputer dapat memahami dan menggunakan pengetahuan ini untuk menyelesaikan masalah dunia nyata yang kompleks, layaknya diagnosis medis atau berkomunikasi dengan manusia menggunakan bahasa manusia sehari-hari. Knowledge representation juga merupakan sebuah cara untuk bagaimana kita merepresentasikan pengetahuan pada kecerdasan buatan. Knowledge representation bukan hanya merupakan sebuah cara untuk menyimpan data, namun juga bagaimana kecerdasan buatan dapat belajar dan mendapat pengalaman, sehingga dapat bertingkah laku layaknya manusia pada biasanya. Next. Nah, berikutnya yaitu knowledge base. Sesuai namanya, knowledge base ini berfungsi sebagai dasar dalam pembuatan AI yang dimana berupa sekelompok kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, coba kita lihat gambar di samping. Misalnya kita punya input satu masalah. Nah, masalah tersebut akan masuk ke dalam proses yang namanya knowledge base ini, sehingga nantinya akan didapatkan satu kesimpulan. Nah, dari kesimpulan ini akan muncul satu output yang berupa solusi dari masalah yang sudah kita input tadi. Nah, contoh kasus misal diagnosis dokter. Ada pasien yang datang dengan suatu gejala. Nah, gejala ini akan bertindak sebagai inputan atau masalah. Kemudian masalah ini akan masuk ke proses knowledge base, di mana sistem akan memproses gejala ini, apakah tergolong penyakit A, B, ataupun C. Nah, dari proses ini akan berubah misal, oh ternyata si pasien ini dengan gejala ini ternyata mengidap penyakit A. Nah, peran dari knowledge representation sendiri adalah untuk memproses bagaimana pengetahuan direpresentasikan untuk membentuk suatu knowledge base. Next. Apa saja sih yang bisa direpresentasikan? Di antaranya objek-objek di sekitar kita, fakta dan kenyataan, kejadian yang ada di dunia ini, performa dari sebuah knowledge representation, kemudian meta knowledge, pengetahuan yang telah kita ketahui, kemudian terakhir knowledge base, pengetahuan yang diketahui oleh para ahli. Lalu apa itu good representation? Ada beberapa kriteria, diantaranya mengemukakan hal yang secara eksplisit, membuat masalah menjadi transparan, komplit dan efisien, menampilkan batasan-batasan alami yang ada, menghilangkan detail-detail yang tidak diperlukan, dan terakhir dapat dilakukan komputasi. Yang selanjutnya adalah tipe-tipe knowledge yang ada dalam AI. Yang pertama ada declarative knowledge. Declarative knowledge ada perihal mengetahui tentang sesuatu yang bisa berupa konsep, fakta, ataupun objek. Sesuai namanya, declarative knowledge diekspresikan ke dalam bahasa deskriptif yang jauh lebih sederhana daripada bahasa prosedural. Kita bisa mengatakan sebuah AI memiliki declarative knowledge jika dia bisa menentukan sesuatu benar. Misalnya mawar itu merah. Jadi nanti AI tersebut akan mendeklarasikan bahwa mawar itu merah. Yang kedua, ada procedural knowledge. Procedural knowledge merupakan jenis knowledge yang membahas perihal mengenai cara melakukan sesuatu. Tipe knowledge ini mengandung aturan, strategi, prosedur, dan lain sebagainya. Tipe knowledge ini tergantung pada tugas yang diterapkan. Nah, kita bisa menentukan sebuah AI memiliki procedural knowledge jika dia bisa menentukan urutan cara untuk melakukan sesuatu. Misalnya cara untuk mengendarai mobil. Jadi nanti AI tersebut dapat menjelaskan urutan-urutan untuk mengendarai mobil. Yang ketiga ada meta knowledge. Meta knowledge merupakan jenis knowledge yang membahas tipe pengetahuan lainnya. Next. Nah, tipe knowledge berikutnya yaitu ada struktural dan heuristik. Nah, struktural knowledge sendiri merupakan suatu jenis knowledge yang berisi pengetahuan dasar mengenai cara untuk memecahkan masalah atau problem solving. Nah, tipe knowledge ini menggambarkan konsep hubungan antara konsep atau objek yang ada. Nah, contoh dari penggunaan tipe knowledge ini yaitu misal pada
AI pada game catur, di mana AI tersebut harus melakukan problem solving agar gimana caranya bisa menang dari lawan secara efisien dan efektif. Nah, berikutnya yaitu ada tipe knowledge heuristic. Nah, heuristic sendiri yaitu merupakan jenis knowledge yang mewakili pengetahuan dari beberapa ahli dalam suatu bidang atau subjek tertentu. Nah, tipe knowledge ini berisi aturan praktis yang didasarkan pada pengalaman sebelumnya. Contoh dari knowledge ini yaitu misal search engine, di mana apa yang kita cari didasarkan pada apa yang sudah orang cari sebelumnya dan didasarkan pada keputusan para ahli di dalam suatu bidang atau subjek tertentu. Next. Selanjutnya adalah penggunaan knowledge representation pada online shop. Pengaplikasian AI di online shop ditemukan dalam hal rekomendasi produk yang ditampilkan pada beranda. Rekomendasi itu muncul berasal dari program yang selalu mempelajari kebiasaan customer dalam mencari atau membeli suatu produk. Pengaplikasian AI pada online shop termasuk tipe knowledge procedural, yakni ketika pengguna pernah membeli atau mencari suatu item, sistem akan lebih sering menampilkan item tersebut pada beranda pengguna sebagai bentuk aturan dari pola pencarian dan transaksi penggunanya. Lalu, pengaplikasian AI pada online shop dapat bekerja dengan menggunakan teknik representasi network. Representasi network menangkap pengetahuan sebagai graf, di mana simpul-simpulnya menggambarkan objek atau konsep dari problema yang dihadapi, sedangkan edge-nya menggambarkan asosiasi. Representasi network dalam kasus sistem rekomendasi online shop akan memfokuskan diri kepada representasi item, sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat yang berdasarkan interaksi pengguna yang telah dilakukan. Berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan dalam pembuatan PowerPoint Knowledge Representation. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.